Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di LPPM Macerita. Kali ini kita akan bincang-bincang seru atau ngobrol-ngobrol seru terkait dengan moderasi beragama. Karena kebetulan pada hari ini kita juga kedatangan tamu kita, tamu yang sudah melalang buana di LP2M. Dulunya Kapus Penelitian Pak Kiai ya. Terus ke Sekretaris LP2M, dan untuk kali ini beliau diamanahkan untuk menahkodai Kepala Pusat Moderasi Beragama, yaitu Bapak Kiai Dr. Muhyiddin Enfil. Apa kabar hari ini Pak Kiai? Alhamdulillah. Sepertinya hari ini beliau agak sedikit capek karena hari ini banyak bimbingan Pak Kiai ya. Ya, betul. Nah, hari ini kita berbicara tentang moderasi beragama. Mungkin ini nanti Pak Kiai kita kaitkan juga dengan KKN Nusantara, ya. Moderasi beragama, karena kebetulan per hari ini Pak Kiai itu SK dari Dirjen Pendis itu sudah turun menetapkan bahwa UIN Bandung itu yang menjadi tuan rumah. Dulu kan kita yang menjadi tuan rumah Pak Kiai di Parepare. Nah, namun sebelum kita masuk ke situ terkait masalah teknis dan sebagainya, mungkin kita mendengarkan sedikit dari Pak Kapus Moderasi Beragama. Sebenarnya apa sih esensi dari moderasi beragama itu Pak Kiai? Seperti itu. Oke, mulai. Iya, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul ya tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Mulyadi bahwa pada hari ini saya mungkin bercerita tentang kapasitas saya sebagai Kepala Pusat Moderasi. Jadi setahu saya selama diundang jadi narasumber di podcast Macerita ini, itu sudah 3 kali dengan tema yang berbeda-beda. Terakhir kemarin dengan sekretaris Pak Kiai. Kemarin terakhir sekretaris. Iya. Awalnya Kapus Penelitian. Oh iya, Kapus Penelitian. Ternyata sempat beliau diundang juga Kapus Penelitian. Tapi jadi betul juga saya melalang buana di tempat ini juga. Ya, baik, bercerita masalah moderasi beragama. Mungkin terlebih dahulu kita membedakan dulu. Ya, kita bedakan dulu itu apa itu agama. Ya. Apa itu ilmu agama dan apa itu beragama. Ya, kalau agama menurut saya dan juga saya biasa dengar Prof. Quraisy Shihab mengatakan bahwa agama itu sudah final. Ya. Jadi sudah final. Jadi agama itu sudah mengajarkan tentang wasatiyah di dalamnya, tentang moderasi. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah kalau tidak salah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Artinya agama itu sudah final ya, dan tidak ada lagi ajaran setelah itu ya, dan nabi yang diutus setelah itu juga Rasulullah sebagai nabi yang terakhir. Kemudian ilmu agama. Nah, apa itu ilmu agama? Jadi ilmu agama itu lahir setelah agama ada. Jadi agama dulu. Ya. Jadi ilmu agama itu lahir nanti setelah agama ada. Jadi agama. Nah, ilmu agama inilah yang penafsiran para ulama kita. Misalnya Imam Syafi'i menjelaskan tentang pemahaman dia tentang agama. Ya, Imam Syafi'i. Ya, Imam Malik menjelaskan atau mengutarakan pemahaman dia tentang agama, tentang Al-Quran dan hadis. Kemudian dan imam-imam lainnya ya, seperti yang kita kenal ini ada 4 mazhab ya, Malik, Syafi'i, Hambali dan Hanafi ya. Itu yang disebut dengan ilmu agama. Jadi penafsirnya ya, jadi orang yang memahami atau tokoh ya atau ulama yang memahami tentang tafsir dari agama itu seperti Al-Quran dan hadis itu. Kemudian beragama. Nah, beragama itu ya sikap kita terhadap memahami ilmu agama dan agama. Oh iya. Ya, sikap kita memahami ilmu agama dan agama. Jadi misalnya saya, bagaimana sikap saya memahami pandangan Imam Syafi'i? Oh, berarti itu pilihan Pak Kiai? Ya, itu pilihan. Oh iya. Itu pilihan. Jadi misalnya ilmu agama itu adalah sebuah hidangan misalnya. Iya. Jadi hidangan, terserah kita ini yang beragama ini mau pilih mana, hidangan yang mana yang kita mau pilih. Ya, hidangan mana yang mau kita pilih. Sama halnya logikanya mungkin sederhananya seperti ini. Allah menginginkan 10, angka 10. Ya. Allah menginginkan angka 10. 5 tambah 5 sama dengan
10. 10. Tapi Anda tidak boleh mengatakan bahwa 9 tambah 1 itu salah. Iya, betul. Logika sederhananya gitu. Sederhananya seperti itu. Nggak bisa. Atau 7 tambah 3. 7 tambah 3, 10. Atau 3 tambah 7, 10. Ya. Atau 4 6 tambah 4, ya. Ya, itu 10. Yang jelasnya Allah menginginkan 10. 10. Bagaimanapun jalannya, bagaimanapun pandangannya, yang jelas 10 nilainya. Oh iya. Seperti itulah beragama. Nah, seperti itulah. Jadi moderasi beragama itu ya kita tahu bahwa di Indonesia ini adalah multicultural. Iya. Ya, banyak etnik, keragaman kita sungguh luar biasa, uniknya. Ya, budaya, suku. Nah, kalau seperti hal-hal seperti itu ya bisa jadi mendatangkan sebuah konflik. Nah, kita kenapa Kementerian Agama ini menggaung-gaungkan moderasi beragama, karena potensi konflik itu bisa saja terjadi besar. Besar. Nah, sehingga kita mengambil moderasi beragama itu. Dan inilah untuk juga salah satu, untuk sebenarnya lebih mencegah jangan sampai terjadi konflik yang antar umat beragama, seperti itu ya. Sementara kita tahu bahwa di Indonesia ini tidak hanya, meskipun kita sebagai mayoritas umat Islam, tapi kita harus menghargai juga minoritas itu. Ya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Sumiadi bahwa KKN Nusantara itu tidak lain adalah sebenarnya bagaimana kita mempromosikan tentang moderasi beragama itu. Karena KKN Nusantara itu kan temanya adalah moderasi beragama. Dan ini juga adalah salah satu perkin dari Bapak Rektor yang turunannya dari Menteri Agama turun ke Pak Rektor, dan inilah yang kita akan mengejawantahkan dari semua perjanjian kinerja dari Bapak Rektor. Iya. Jadi mungkin sedikit karena tadi dibahas sama Pak Kiai terkait masalah KKN Nusantara moderasi beragama. Jadi memang kemarin sempat terjadi perdebatan, bukan perdebatan sih Pak Kiai, mungkin terjadi sedikit sharing-sharing bagaimana kalau KKN ini karena sifatnya KKN Nusantara atau KKN se-Indonesia PT KIN, moderasi beragamanya dihilangkan saja. Itu sempat seperti itu. Dan ternyata setelah diadakan konsultasi oleh pimpinan dan sebagainya, turun SK bahwa moderasi beragama itu tetap ada, karena bagaimanapun kita tetap akan butuh ini moderasi beragama. Jadi pada tahun ini, tahun 2024 itu Pak Kiai, temanya adalah tetap KKN moderasi beragama se-Indonesia. Dulu para penonton namanya adalah KKN Nusantara moderasi beragama. Se-Indonesianya nggak ada, tapi Nusantaranya dihilangkan menjadi KKN moderasi beragama se-Indonesia, Syekh. Iya, betul. Dan itu anak-anak kita nantinya, Syekh. Mungkin Pak Kiai Muhyiddin atau Kapus moderasi beragama nanti juga akan menjadi tim seleksi untuk anak-anak kita nantinya. Siap. Yang akan berangkat ke KKN Nusantara moderasi beragama, karena kebetulan kami insya Allah kuotanya itu kalau tidak ada perubahan struktur atau sebagainya Pak Kiai, itu kuotanya 5. Dan sampai sekarang ini pendaftarannya sudah membludak. Jadi kita harus betul-betul memilih dan memilah yang akan kita jadikan delegasi ke sana, anak-anak yang terampil begitu Pak Kiai. Dulu yang Nusantara moderasi beragama itu Pak Kiai, saya ingat itu kita bagi menjadi beberapa indikator di dalamnya. Ya mungkin diambil dari indikator moderasi beragama. Yang ada toleransi, menghargai kearifan lokal ya. Kekerasan, jadi indikator dari moderasi beragama itu ya wawasan kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan. Kemudian anti kekerasan, toleransi dan akomodatif terhadap budaya lokal itu. Iya. Itulah kami bagi kemarin Pak Kiai beberapa kelompok terkait masalah indikator-indikator moderasi beragama. Nah, untuk tahun ini Pak Kiai mungkin sekedar informasi bahwa kami telah membuka dari tanggal 13 Mei kemarin pendaftaran KKN Nusantara moderasi beragama itu sampai dengan tanggal 23 Juni nantinya. Nanti pada saat tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 Juni Pak Kiai itu akan ada seleksi berkas, seleksi pengetahuan umum, termasuk seleksi pengetahuan moderasi beragama. Jadi mungkin nanti kami dari pusat pengabdian berkoordinasi dengan pusat moderasi untuk membuat soal-soal moderasi yang tepat untuk anak-anak kita nanti. Itu sangat penting sekali. Karena kalaupun memang tidak bisa, jangan diluluskan. Ya.
Nanti takutnya sampai di sana, agak-agak radikal. Ya, bikin masalah nanti ya. Ya itulah makanya pakai kita seleksi ketat karena jangan sampai ini kan delegasi Yayan Parepare akan membawa nama baik Yayan Parepare. Jangan sampai di sana nanti pemikirannya agak-agak tidak moderat begitu Pak Kiai. Jadi kami mohon bantuannya nanti Pak Kiai terkait masalah KKN Nusantara ini karena temanya moderasi beragama. Jadi kami akan kolaborasi dengan Pusat Moderasi Beragama. Nah, mungkin yang sebelum terakhir Pak Kiai, apa kemarin harapan Pak Rektor terkait moderasi beragama di Yayan Parepare Pak Kiai? Terkait masalah khususnya masalah perjanjian kinerjanya itu. Kalau tidak salah ada 19 ya. Ada 19 perjanjian kinerja yang terkait dengan moderasi beragama. Termasuk di pengabdian ada Pak Kiai? Termasuk di pengabdian. Jadi nanti kita bisa lihat berapa jumlah persentase mahasiswa yang sudah mengikuti KKN Nusantara yang bertema moderasi beragama. Nanti kita lihat berapa persentasenya sudah berapa mahasiswa. Kemudian penelitian yang terkait penelitian pengabdian yang terkait dengan moderasi beragama. Ya itu nanti. Sampai sekarang saya belum kasih itu Pak Kiai. Iya, betul. Baru saya ingat Pak Kiai. Masuk juga nanti bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu diikutkan workshop atau sekarang saat ini kalau ada yang namanya PMB, penggerak moderasi beragama. PMB, penggerak moderasi beragama. Diambil dari dosen, tenaga pendidik dan juga dari ini nanti semacam tim Pak Kiai. Ada tim nanti. Ada tim PMB penggerak moderasi. Bukan penerima mahasiswa baru ya. PMB penggerak. Hari ini mungkin kita utus nanti Bapak Dirga ya karena permintaan dari mana ini dari Kendari ya. Kendari. Untuk menjadi utusan dari dia minta satu utusan dari PMB. Jadi ini nantinya akan ada namanya PMB. Kalau di LP2M itu memang kan sekarang lebih gencar-gencarnya untuk menghidupkan sebuah komunitas Pak Kiai ya. Kalau misalkan di penelitian itu ada Forkim, di pengabdian itu ada Kompas, komunitas pengabdian mahasiswa, di admisi itu ada tim KPM, keprotokoleran mahasiswa di sana. Mungkin di ini nantinya di hukum juga ada stadium yang sudah kita rangkul juga, terus ada dari PMB mungkin nanti penggerak moderasi beragama. Ini juga tim-tim. Jadi ini nanti timnya campur Pak Kiai. Dari kalangan dosen, mahasiswa dan mungkin nanti dibuat dipeta-petakan untuk mahasiswa tersendiri dan dosen juga. Berarti nanti seluruh mahasiswa yang ada di Yayan Parepare ini akan dilihat presentasenya yang tersentuh dengan program moderasi beragama ini. Iya, betul. Artinya dimoderatkan semua ya. Jangan sampai ada. Ini penting sekali karena yang namanya moderat itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena ada orang yang mengaku moderat Pak Kiai, tapi ternyata. Jadi moderat itu sederhananya moderat dalam beragama itu ada tiga mungkin secara akidah dia moderat akidahnya, moderat syariatnya dan moderat akhlaknya, perilakunya. Nah, apa yang kita saksikan saat ini khususnya di Parepare ini masih ada segelintir mahasiswa yang tidak moderat dalam berakhlak. Berarti misalnya mencoret-coret ini gedung itu kan tidak moderat itu. Perilakunya tidak moderat. Jadi yang namanya moderat itu misalnya berani mengungkapkan gagasan, pandangan secara baik, itu yang moderat. Beretika. Tidak berani itu juga tidak moderat. Begitu tidak berani. Jadi berani tapi tidak berani berarti tidak moderat dia. Ada gagasan-gagasannya, ada pandang-pandangnya tapi tidak berani mengungkapkan, tapi dia cuma hanya bercerita di belakang. Itu namanya pengecut. Pengecut itu kan tidak bagus. Iya, betul. Akhlak mazmumah. Tercela. Tapi terlalu berani itu juga tidak baik. Akhirnya apa? Ceroboh, nekat. Inilah seperti anak-anak yang menulis. Itu berarti dia tidak moderat, mau dimoderasikan yang seperti itu. Sepertinya tugasnya Pak Kiai ini lebih berat ini. Jadi memang berat ya. Jadi memang istilahnya apa namanya ini? Yang namanya moderat itu dalam berakhlak, berperilaku, bertindak itu perlu juga moderasi. Jadi bukan hanya masalah ibadah kita harus moderasikan, tapi juga masalah akhlak atau perilaku itu. Wow, luar biasa. Sepertinya tidak salah beliau ini di kampus moderasi beragama ini. Jadi sasarannya nanti semua
mahasiswa, baik mahasiswa maupun dosen itu terkena program moderasi beragama, Pak Kiai. Ini Pak, ada tawaran baru ini dari FKUB, ya insya Allah mungkin ya yang Parepare, nanti kita akan tindak lanjuti itu. Dia cuma menawarkan kepada saya baru-baru ini, 2 hari yang lalu, untuk menjadikan YN Parepare sebagai itu tadi pelaksana penggerak moderasi beragama. Itu tingkat apa? Nasional? Pusat yang maksudnya pusat yang mengadakan, terus kita yang menjadi tuan rumahnya di Parepare. Wow, luar biasa nih. Tapi saya mudah-mudahan masih sementara. Iya, mudah-mudahan. Berarti kalau seperti itu berarti sudah ada 2 event nasional yang kita selenggarakan di Parepare setelah KKN Nusantara kemarin. Baru ditawaran. Baru tawaran. Doakan saja, Pak. Ya. Berarti semuanya nanti pakai itu moderasi beragama, karena kemarin kan KKN moderasi beragama. Nah, ini kan PMB-nya nanti, penggerak moderasi beragama. Ya, kita doakan bersama ya. Amin. Semoga YN Parepare bisa menjadi salah satu center terkait kegiatan-kegiatan yang ada di pusat itu untuk penggerak moderasi beragama. Terima kasih banyak Pak Kiai atas kesempatannya. Ini sekelumit tapi isinya daging semua. Kami mohon kerjasamanya juga dengan Kampus Moderasi terkait KKN Nusantara Moderasi Beragama nantinya Pak Kiai. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.